Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan kita diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 4 begini dikatakan. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak seorang pun yang dapat memprediksi perjalanan hidup orang lain. Seperti apa nantinya hidupnya yang akan datang. Walaupun kita mengetahui Mama Loren almarhum atau yang sekarang dikatakan Mbak Marijan yang katanya mampu memprediksi masa depan orang, sehingga tidak sedikit para artis yang datang hanya ingin mengetahui masa depan mereka. Namun bahwa sebenarnya mereka sedang dibutakan oleh hayalan-hayalan semu yang sebetulnya pasti akan jatuh dari harapan mereka. Karena itu jangan mudah mempercayai ramalan orang lain. Karena dia pun tidak dapat meramal masa depannya sendiri. Seperti yang Rut alami dalam hidupnya, seperti dalam firman Tuhan saat ini. Penderitaan dan kesulitan yang dialami ternyata tidak untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan jawaban dan Tuhan memberikan yang terbaik ketika Rut dipertemukan dengan Boas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Saudara-saudari, penderitaan dan kesulitan yang kita alami tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah dan penyertaannya kepada kita. Seperti Rut yang sedang bekerja keras di ladang Boas, si orang kaya, tapi Allah dapat menyatakan kehadirannya melalui Boas. Boas adalah seorang yang saleh, pemilik tanah yang kaya dari keluarga Elimelek. Walaupun orang kaya, Boas tetap menunjukkan, memperlihatkan sikap hormat kepada pekerja-pekerjanya. Dan para pekerjanya pun juga memperlihatkan sikap hormat kepada Boas. Hal inilah yang kita lihat di tengah-tengah komunikasi mereka. Ketika datang Boas, Boas mengatakan kepada mereka, "Tuhan besertamu." Lalu mereka menjawab, "Tuhan memberkatimu." Saudara-saudari yang terkasih, perkataan atau ucapan adalah bagian dari doa dan harapan. Dan dalam perkataan itu jelas diyakini bahwa Tuhanlah sumber berkat. Rut adalah salah satu dari penuai-penuai itu. Kesetiaan Rut dibuat Tuhan mendatangkan berkat yang tak terduga dan perlindungan yang dari luar, atau kita katakan di luar nalar orang banyak. Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini mau menguatkan kita yang sedang mengalami kesulitan untuk tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan Allah. Jangan biarkan kesulitan membuat kita berhenti percaya dan taat, tetapi semakin mendekat dan lakukan kehendak Tuhan, karena akan tetap mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia pada janjinya. Dan itu yang kita ketahui dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu yang mereka terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara,
Orang yang tekun bekerja akan menuai buah ketekunannya. Allah melihat ketekunan kita dan sungguh-sungguh melihat kesungguhan daripada orang percaya dalam bekerja dan melayani. Karena itu saudara-saudari, mari kita dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Dan Tuhan telah siap untuk memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.